Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aryana Rusdi, SPD dari UPT SMP Negeri 1 Watampulu akan mengikuti konten karya GTK transformatif dengan judul Inovasi Subur dari Sisa Makanan Bergizi. UPT SMP Negeri 1 Watampulu merupakan salah satu sekolah favorit yang banyak diminati. Terletak di Kelurahan Uluwale, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidendreng Rapang. Sekolah kami menjadi rumah bagi banyak siswa yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Jumlah populasi siswa yang besar ini menciptakan lingkungan belajar yang ramai, kolaboratif, dan kaya akan keragaman ide serta bakat. Lingkungan sekolah menawarkan suasana yang sejuk dan menenangkan. Area sekolah dipenuhi oleh pepohonan rindang yang berukuran besar dan terawat. Pohon-pohon ini berfungsi sebagai paru-paru sekolah, menyediakan keteduhan alami, dan membuat udara terasa lebih segar. Namun, kekayaan vegetasi ini membawa konsekuensi rutin, yaitu limpahan sampah dedaunan kering setiap harinya. Struktur dedaunan yang kaya akan karbon merupakan bahan baku yang sempurna untuk diubah menjadi pupuk cair. Dedaunan tertentu bisa diolah menjadi pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi. Saat siswa telah selesai makan, sisa MBG-nya dibuang saja di tempat sampah dan akhirnya berserakan dan menimbulkan bau busuk. Untuk itu, penulis tertantang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya praktik baik ini. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, tolong kata kelasnya disiapkan dulu. Gurunya, siap, berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir, Ibu cek dulu kehadirannya, nah. Siapa yang tidak hadir tadi? Lili Oktaviani. Lili Oktaviani. Alfa? Oke, siapa lagi? Vanessa. Vanessa, kenapa Vanessa? Alfa. Itu saja. Ya. Hari ini kita masuk pada pengolahan sampah. Ya, jadi pengolahan sampah. Ada yang tahu di sini apa itu sampah? Limbah. Ya, betul, limbah. Ada berapa macam limbah? 2. Limbah plastik itu termasuk organik atau anorganik? Anorganik, ya. Jadi limbah ada 2 limbah, apa tadi? Organik dan anorganik. Ya, anorganik atau anorganik. Jadi limbah organik inilah mudah diurai. Kalau anorganik nah, kita di sini fokus pada limbah organik, ya. Ya, coba diperhatikan semua ya. Ini salah satu contoh pembuatan wadahnya pupuk Nah, kompos. ini ada berbagai jenis sampah. Intinya, agar proses pengomposan berjalan 2 kali lipat lebih cepat, sampah yang lebar-lebar atau yang besar harus seperti misalnya kulit buah maupun daun kering. Apapun itu, potong kecil-kecil.
masukkan ke dalam wadah. Bukan ini tiap hari dengan sampah dapur kita. Ingat, Nah, jadi- potong kecil-kecil sampahnya. Jadi ini nak dari sampah dapur. Nah, nanti kalau kita di prakteknya nanti kita akan membuat membuat pupuk kompos cair dari limbah makanan kita, ya, khususnya dari nanti MBG kita, sisa-sisa MBG. Biasa ada kulit-kulit pisang, biasa ada kulit jeruk. Nah, nanti itu tidak akan lagi berserakan. Sisa nasi semuanya dimasukkan ke dalam sini, ya. Jadi itu akan berguna lagi untuk tanaman yang lain. Tidak ada lagi berserakan banyak kulit salak, kulit jeruk, ya. Dan ini juga limbah, tapi dia limbah anorganik. Jadi selain limbah organik di sini, kita juga bisa membuat limbah. Kita juga bisa memanfaatkan limbah anorganik. Ini limbah plastik yang galon, ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Aulia. Apakah semua sisa limbah makanan bisa dijadikan kompos cair? Nah, pertanyaannya, apakah semua limbah makanan bisa dijadikan kompos cair? Ya, jawabannya iya, bisa. Ya, semua sisa-sisa makanan yang merupakan itu limbah organik bisa dijadikan pupuk cair. Makanya kita akan membuat seperti ini, nak. Ya, pertama-tama kita akan membuat wadah tempat pupuk cair, yaitu dari galon bekas. Ya, jadi ini dari galon bekas akan diubah menjadi wadah tempat pupuk cair. Mana pisaunya? Ini lagi, potong lagi. Setelah galonnya dibelah seperti ini, dibagi menjadi dua, kemudian diberikan lubang untuk jalan pupuknya keluar, ya. Jadi ini digabungkan seperti ini, ya. Nah, kemudian nanti ini digunakan lagi untuk menutupnya. Sisa makanan dari MBG anak-anak bisa dibuang di wadah yang disiapkan untuk menjadi pupuk cair. Setelah diisi, kemudian ditutup. Nah, keesokan harinya, jika akan diisi kembali, ya dibuka wadahnya, kemudian diisi kembali, berulang seperti tadi, mulai dari daun kering, tanah, kemudian sisa-sisa makanan tadi. Nah, sampai akhirnya nanti penuh, kemudian kita tunggu sampai 2-3 minggu dan menghasilkan cairan. Itulah nanti pupuk cair yang bisa digunakan di tanaman-tanaman. Air lindi siap diaplikasikan di berbagai tanaman setelah dijemur di bawah sinar matahari di dalam botol plastik bekas selama sekitar 2 minggu. Kemudian setelah itu diencerkan bersama air biasa. Perbandingannya itu minimal 1:10, 1 bagian lindi dan 10 bagian air. Untuk tanaman yang lebih sensitif, gunakan rasio yang lebih tinggi, misalnya 1:20. Saya Ibu Haja Jusneni, SPD MPD, Wakil Kepala Skoda Bidang Kesiswaan. Hasil dari inovasi subur dari sisa makanan bergizi sangat efektif karena sisa makanan yang awalnya berserakan dimanfaatkan menjadi pupuk cair yang bermanfaat untuk tanaman di sekolah kami SMP Negeri 1 Watampulu.